Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Tarsono dari SMA Negeri 1 Larangan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang Jurnal 2 Mingguan Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Model refleksi yang saya terapkan yaitu model refleksi jurnal 4F. Model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Brenaway. Model refleksi 4F diantaranya: 1. Fact atau peristiwa. 2. Feeling atau perasaan. 3. Finding atau pembelajaran. 4. Feature atau penerapan. Peristiwa. Tahapan peristiwa terdiri dari: 1. Mulai dari diri. 2. Lokakarya 1. 3. Eksplorasi konsep. 4. Ruang kolaborasi. 5. Demonstrasi kontekstual. 6. Elaborasi pemahaman. 7. Koneksi antar materi. 8. Aksi nyata. 1. Mulai dari diri. Pada tanggal 15 September 2023, saya sebagai calon guru penggerak belajar secara mandiri melalui LMS materi tentang visi guru penggerak. Saya sebagai calon guru penggerak diharapkan mampu merumuskan visi pribadi mengenai murid dan sekolah yang menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Refleksi mandiri 1. Saya sebagai calon guru penggerak harus dapat membuat gambar yang bertemakan imajiku tentang murid di masa depan, yang menggambarkan murid 5 dengan 10 tahun mendatang. Refleksi mandiri 2. Saya sebagai guru penggerak diharapkan dapat melengkapi kalimat rumpang dengan sungguh-sungguh sepenuh hati dan pikiran, sehingga tersusun sebuah paragraf utuh yang menggambarkan visi tentang murid dan sekolah yang diidam-idamkan. Refleksi mandiri 3. Merumuskan visi dalam kalimat yang menggunakan kata bermakna kuat, spesifik, berorientasi masa depan, menekankan potensi yang ada sehingga khas menggambarkan murid dan sekolah dalam konteks yang sesuai dengan kenyataan masing-masing. 2. Lokakarya 1. Pada tanggal 16 September 2023, bertepat di SMA Negeri 1 Brebes, dilaksanakan kegiatan lokakarya 1 yang diikuti oleh calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Brebes. Di kelas saya ada 3 kelompok pengajar praktik, yaitu Bapak Risto SPD, Bapak Asisul Jailani SPD, dan Ibu Heni Fitriani SPD. Pada kegiatan lokakarya 1 diisi dengan kegiatan berikut: 1. Perkenalan dari pengajar praktik dan calon guru penggerak. 2. Melakukan ice breaking dengan permainan koboi tembak. 3. Penyampaian tujuan lokakarya 1 oleh pengajar praktik. 4. Bermain kereta-keretanan dengan mengambil bola warna. 5. Melakukan diskusi tentang komunitas praktisi dan berbagai tantangannya, mengerjakan lembar kerja tentang merintis, menumbuhkan, dan merawat keberlanjutan. 6. Melakukan presentasi hasil diskusi di masing-masing kelompok. 7. Melakukan refleksi pembelajaran pada lokakarya 1 yang diikuti oleh pengajar praktik dan calon guru penggerak. 3. Eksplorasi konsep. Pada eksplorasi konsep ini, saya dikenalkan pada: 1. Pengenalan dan pemahaman tentang inquiry apresiatif atau IA. 2. Belajar tentang memimpin perubahan positif yang isinya adalah: 1. Berpikir strategis. 2. Inquiry apresiatif sebagai paradigma. 3. Mengelola perubahan positif.
Di antaranya, 1. Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan atau Bagja. 2. Proses inquiry dalam Bagja. 3. Amati, tiru, modifikasi atau ATM. 4. Refleksi mandiri menceritakan tahap demi tahap dalam menggunakan kanvas Bagja. 5. Forum diskusi asinkron. Dalam sesi forum diskusi yang lain, saya dipandu oleh Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Timbul Yunarno, SPD MPD, yang berbagi tentang 1. Visi mengenai seperti apa murid Bapak atau Ibu sekarang di masa depan. 2. Tugas mulai dari diri tentang kalimat kesimpulan yang menggambarkan pemahaman mendalam atas konsep inquiry apresiatif. 3. Calon guru penggerak memahami pentingnya visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. 4. Calon guru penggerak memahami mengapa dan bagaimana manajemen perubahan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif yang dilakukan. 4. Ruang kolaborasi. Diskusi tatap muka virtual ini dilakukan secara langsung atau sinkronus dengan panduan dari fasilitator Bapak Timbul Yunarno, calon guru penggerak pada kelas A sesi 2, dibagi dalam 2 kelompok dan harus meramu hasil diskusinya menjadi 1 visi, 1 kalimat pernyataan prakarsa perubahan, dan 1 rencana Bagja lengkap dari tahap ke tahap menggunakan kanvas Bagja. Calon guru penggerak diharapkan dapat menyusun rencana Bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantahan visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Pada ruang kolaborasi selanjutnya, pada tahap berikutnya, dengan didampingi atau dipandu oleh fasilitator Bapak Timbul Yunarno SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Risto SPD, calon guru penggerak mempresentasikan hasil diskusinya pada pertemuan sebelumnya dan saling memberikan umpan balik atas visi, pernyataan prakarsa perubahan, dan rencana Bagja yang dihasilkan kelompok kepada kelompok lain. Diskusi ini dilakukan secara daring atau sinkronus. Setelah tugas didiskusikan, maka langkah selanjutnya adalah saya buat menjadi file video yang diunggah di channel YouTube saya. 5. Demonstrasi kontekstual. Saya sebagai calon guru penggerak dapat mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Saya sebagai calon guru penggerak dapat menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Saya sebagai calon guru penggerak dapat membuat prakarsa perubahan diri yang kemudian dijabarkan dalam kanvas Bagja. Sebelum tugas ini diunggah ke LMS, tugas saya buat dalam bentuk video dan saya unggah di channel YouTube saya. 6. Elaborasi pemahaman. Saya sebagai calon guru penggerak semakin percaya diri dalam mengeksekusi Bagja diri kelas dan sekolah. Saya sebagai calon guru penggerak dapat memahami pentingnya prakarsa perubahan diri yang lekat dengan visi, profil pelajar Pancasila, dan aset yang telah dimiliki. Di ruang elaborasi pemahaman selanjutnya, saya sebagai calon guru penggerak pada ruang virtual Jimit bersama instruktur Bapak Yanto SPD MPD untuk mengelaborasi pemahaman mengenai bagaimana guru penggerak dapat berkontribusi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid di sekolah menggunakan paradigma inquiry apresiatif dan model perubahan Bagja. Selain itu, calon guru penggerak juga dipahamkan dengan 1.
mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif. 2. Mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi. 3. Menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan. 7. Koneksi antar materi. Mengaitkan materi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara modul 1.1, nilai dan peran guru penggerak modul 1.2 dengan visi guru penggerak. Saya sebagai calon guru penggerak harus dapat memahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah. Saya sebagai calon guru penggerak juga belajar merevisi dan merumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah dibuat berdasarkan jawaban pertanyaan ke dalam sebuah visi yang membuat bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. 8. Aksi nyata. Pada aksi nyata, saya menjalankan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang tentang visi guru penggerak pada refleksi 4F yang telah dibuat di tahap koneksi antar materi. Calon guru penggerak mampu mengimplementasikan visi guru penggerak yang telah dibuat. Perasaan yang saya rasakan selama pembelajaran calon guru penggerak diantaranya: 1. Selama mempelajari modul 1.3 tentang visi guru penggerak, saya sangat senang, semakin termotivasi dan bersemangat untuk dapat menjalankan pendidikan guru penggerak. 2. Saya merasa tercerahkan karena mendapatkan perubahan dan pengalaman baru tentang bagaimana merumuskan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid. 3. Saya juga bersemangat dalam menerapkan dan menjalankan visi dan menjalankan rencana perubahan yang sudah saya rumuskan. 4. Semangat dan motivasi saya akan membuat aura positif dalam menjalankan prakarsa perubahan saya, sehingga visi saya akan terwujud dengan baik. 5. Saya juga merasa senang dan bangga mendapat pengalaman dan inspirasi dari rekan-rekan calon guru penggerak yang ada pada sesi ruang kolaborasi. Pembelajaran diantaranya: 1. Setelah mempelajari modul 1.3 tentang visi guru penggerak ini, saya dapat mengetahui bahwa dalam memimpin perubahan positif harus berpikir secara strategis dan memahami inquiry apresiatif sebagai paradigma. 2. Tahap bagja adalah model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. 3. Mengartikulasi profil pelajar Pancasila dalam sebuah kalimat visi. 4. Menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan. 5. Memahami prakarsa perubahan merupakan bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. 6. Membuat rencana prakarsa perubahan visi guru penggerak dengan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Penerapan: melakukan revisi dan mengeksekusi rancangan bagja untuk prakarsa perubahan yang sudah saya buat pada tahap demokrasi kontekstual. Visi yang saya revisi terwujudnya peserta didik yang beriman, kreatif, mandiri, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang saya buat yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, berkarakter, dan berwawasan global.
Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.